Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulaiwanda, NIM 23613 dari kelas Peternakan A, mata kuliah Praktikum Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Di sini saya akan melakukan pengamatan perkembangan embrio telur ayam kampung dan pengamatan struktur bagian dari telur ayam biasa. Di sini ada telur ayam biasa dan di sini ada embrio telur ayam kampung. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian struktur dari telur ayam biasa, yaitu yang pertama ada cangkang telur. Nah, cangkang telur ini sendiri fungsinya untuk melindungi isi yang terdapat di dalam telur. Cangkang telur ini tersusun dari yang namanya zat kapur. Nah, cangkang telur sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar ini dan bagian dalam ini yang seperti kertas. Nah, fungsi bagian luar itu untuk pertukaran udara dan bagian dalamnya itu untuk menjaga isi telur agar terhindar dari guncangan. Kemudian ada rongga udara ini yang ada di dalamnya ini bulatan ini. Nah, fungsi rongga udara ini untuk cadangan udara bagi embrio yang terdapat di dalam telur. Nah, cadangan udara ini akan digunakan embrio selama masa perkembangannya di dalam telur. Kemudian ada isi dari telur, yaitu ini ada yolk atau kuning telur yang bentuknya bulat berwarna kuning. Kemudian ada putih telur. Putih telur ini, nah putih telur ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada albumen kental. Ini yang letaknya dia dekat sekali dengan kuning telur. Kemudian ada albumen semi kental ini, dan ada albumen cair ini. Nah, albumen ini sendiri fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio yang ada di dalam telur. Kemudian ada kalaza, ini dia putih-putih ini seperti tali. Fungsi dari kalaza ini yaitu untuk menjaga kuning telur dari guncangan atau menjaga telur agar tetap berada di tengah. Nah, setelah itu ada yang namanya membran vitalin yang fungsinya untuk melindungi kuning telur agar tidak pecah. Nah, ini yang namanya membran vitalin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan embrio telur ayam kampung. Di sini saya mendapatkan telur yang sudah siap untuk menetas. Di sini saya melihat ada caputnya yang sudah cukup keras untuk menotol kerabang. Kemudian di sini terlihat matanya. Terus lubang telinganya juga sudah terlihat. Ini sayapnya. Kemudian ini kaki dan jari-jarinya. Bagian tubuhnya juga sudah dilengkapi dengan bulu-bulu. Terus dia seranya juga udah nampak. Di sini bagian yolk atau kuning telur dan putih telurnya sudah tidak ada lagi karena mungkin ini embrionya sudah siap untuk menetas mungkin besok, karena kan yolk dan albumen itu sebagai cadangan bahan makan dia, jadi sudah habis. Jadi ini embrio yang sudah siap untuk menetas. Jadi dapat disimpulkan dari perkembangan embrio yang saya amati bahwa embrio telur ayam kampung tersebut sudah siap untuk ditetasi karena bagian caputnya itu sudah keras dan siap untuk menotol kerabang. Kemudian bagian tubuhnya juga sudah lengkap dan albumen dan yolknya itu sudah kering, sudah tidak ada lagi karena albumen tersebut merupakan sebagai cadangan makanan bagi si embrio. Nah, kemungkinan embrio telur ayam kampung ini berumur 20 hari. Jadi dia sudah siap untuk menetas. Kemungkinan sorenya ini atau besok dia menetas.
Baiklah, sekian video praktikum saya tentang perkembangan embrio telur ayam kampung. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.